apa yang dilakukan oleh TNI sekarang ini justru seolah-olah menabrak tuntutan rakyat itu. Jadi saya agak menyayangkan kepada TNI, kenapa harus masuk ke wilayah itu. Saya sependapat dengan salah satu anggota DPR, masih ada pekerjaan yang lebih penting bagi TNI untuk melindungi kedaulatan NKRI daripada sekedar mentarget seseorang. Dan ini akan menimbulkan resistensi yang sangat tinggi. Tidak ada dampak perpecahan yang ditimbulkan oleh Ferry Irwandi menurut saya secara subjektif. Dan sekali lagi harus diketahui bahwa TNI sebagai institusi atau institusi manapun tidak bisa memperpidanakan seseorang karena pencemaran nama baik. Ini harus dipahami oleh semua orang, termasuk para pejabat-pejabat di tingkat institusi. Bahkan seorang pejabat pun tidak bisa mempidanakan seseorang karena dia melekat dengan jabatannya, kecuali orang per orang. Gitu. Ada yang mengatakan langkah TNI ini seolah-olah mengarah pada pembungkaman berekspresi. Mungkin ini terlalu jauh gitu. Tapi ini dimaknai bisa seperti itu karena langkah TNI ini kontraproduktif buat saya. Jadi sekali lagi kita semua menyayangi TNI, kita semua membutuhkan TNI. Tapi TNI harus tahu diri bahwa TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. TNI melindungi rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Hari ini Sabtu tanggal 13 September 2025. Kali ini saya akan membahas tentang polemik di media yang mencuat akhir-akhir ini terkait dengan upaya dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ingin mempidanakan pegiat sosial dan pendiri atau founder dari Malaka Project Ferry Irwandi terkait dengan statement maupun unggahan-unggahannya di media sosial. Menurut Dansat Cyber TNI, ada unggahan-unggahan dari Ferry Irwandi yang merusak, mencemarkan nama baik TNI. Beberapa hari yang lalu 4 orang jenderal dari TNI, mulai Dansatgas Cyber, kemudian Kapus POM TNI, Kepala Bagian Hukum, termasuk Kapus Pen TNI menyambangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi tentang dugaan pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi terkait dengan TNI. Dan ini menyebabkan heboh di media massa maupun media sosial. Ferry Irwandi tidak gamang, tidak takut, dan dia menyiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan diri kalau dipidanakan oleh siapapun. Problemnya adalah mungkin para jenderal TNI ini tidak memahami atau belum memahami bahwa ada putusan MK yang terbaru tahun 2024 bahwa institusi itu bukan objek yang bisa dicemarkan nama baik. Itu juga disampaikan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya maupun Menko Hukum Yusril Iza Mahendra bahwa TNI sebagai institusi tidak bisa mempidanakan seseorang. Dalam kaitan ini Ferry Irwandi aman. Dalam satu sisi memang agak aneh sebetulnya. Mengapa TNI yang seharusnya cybernya itu melindungi kedaulatan NKRI lalu masuk ke ranah sipil? Yang di polisi pun sudah ada namanya Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri. Kenapa TNI harus menyasar orang-orang sipil gitu? Itu yang menjadi pertanyaan publik termasuk saya. Ada apa dengan TNI itu? Nah, setelah
pengumuman dari Menko Yusril maupun dari Polda Metro Jaya bahwa institusi termasuk TNI dalam hal ini tidak bisa mempidanakan seseorang, ada lagi statement dari Kapuspen TNI bahwa TNI menghormati putusan MK, tapi TNI menemukan pidana lain yang lebih serius terhadap Ferry Irwandi. Ini semakin menambah pertanyaan kita ini, untuk apa TNI menarget seorang Ferry Irwandi? Apa manfaatnya buat TNI? Apakah tidak membuat kegaduhan baru? Ini demo besar Agustus Kelabu sudah mereda. Mengapa TNI seolah-olah ingin mengobarkan api baru yang akan pasti menimbulkan resistensi dari koalisi masyarakat sipil? Semua orang, mulai Setara Institut, Amnesty International, Kontras, dan seluruh koalisi masyarakat sipil menyayangkan sikap TNI. Karena ini bukan tupoksi dari TNI. Tupoksi TNI itu adalah melindungi kedaulatan NKRI. Bukan memata-matai masyarakat sipil atau rakyat. Dan lagi secara objektif, apa postingan Ferry Irwandi yang membahayakan negara? Kalau masalah postingan tentang darurat militer, itu ada statement yang dia ingin memberikan edukasi kepada publik bahwa impact atau dampak dari darurat militer itu sangat merugikan bangsa dan negara. Salahnya di mana? Ada lagi dikatakan bahwa hari ini kita berhasil mencegah darurat militer. Ini juga debatable. Jadi menurut saya tidak sependapat dengan berbagai orang yang mengatakan bahwa ujaran Ferry Irwandi ini sangat memecah belah bangsa atau melukai institusi TNI. Seharusnya kalau saya dari pimpinan TNI atau Panglima TNI dipanggil saja seorang Ferry Irwandi kemudian diajak dialog. Ini jauh lebih elegan dan akan semakin menambah martabat TNI di mata masyarakat. Jadi yang kita takutkan kalau kita mengacu pada tuntutan masyarakat 17+8 tuntutan rakyat, itu salah satunya yang diinginkan oleh tuntutan itu adalah TNI kembali ke barak. TNI jangan masuk ke ranah sipil. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh TNI sekarang ini justru seolah-olah menabrak tuntutan rakyat itu. Jadi saya agak menyayangkan kepada TNI, kenapa harus masuk ke wilayah itu? Saya sependapat dengan salah satu anggota DPR. Masih ada pekerjaan yang lebih penting bagi TNI untuk melindungi kedaulatan NKRI daripada sekedar mentarget seseorang. Dan ini akan menimbulkan resistensi yang sangat tinggi. Tidak ada dampak perpecahan yang ditimbulkan oleh Ferry Irwandi menurut saya secara subjektif. Dan lagi, sekali lagi harus diketahui bahwa TNI sebagai institusi atau institusi manapun tidak bisa memperpidanakan seseorang karena pencemaran nama baik. Ini harus dipahami oleh semua orang, termasuk para pejabat-pejabat di tingkat institusi. Bahkan seorang pejabat pun tidak bisa mempidanakan seseorang karena dia melekat dengan jabatannya, kecuali orang per orang. Ada yang mengatakan langkah TNI ini seolah-olah mengarah pada pembungkaman berekspresi. Mungkin ini terlalu jauh gitu. Tapi ini dimaknai bisa seperti itu karena langkah TNI ini kontraproduktif buat saya. Jadi sekali lagi, kita semua menyayangi TNI. Kita semua membutuhkan TNI. Tapi TNI harus tahu diri bahwa TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. TNI melindungi rakyat. Dan
arus besar dari publik untuk menyikapi demo Agustus Kelabu kemarin, itu tidak ada yang menuduh TNI sebagai perusuh atau sebagai provokator. Jadi mengapa justru TNI seperti kebakaran jenggot terhadap unggahan-unggahan yang diposting oleh Ferry Irwandi? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Rakyat tidak pernah menuduh TNI. Jadi sekali lagi ini saran saya sebagai anak bangsa agar pimpinan TNI jangan membuat langkah-langkah yang kontraproduktif yang menimbulkan resistensi dari masyarakat. Mungkin ini juga appeal buat Presiden Prabowo untuk mengingatkan pada pimpinan TNI agar berhati-hati bertindak. Jangan sampai TNI yang sudah bagus ini itu justru akan kontraproduktif atau memanen sentimen negatif bagi masyarakat. Kita tahu pada saat demo tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus 2025, justru kehadiran TNI lah yang meredam demo itu. TNI diterima oleh para demonstran, bahkan perusuh sekalipun menerima dengan tangan terbuka kehadiran TNI. Jadi nama baik TNI itu sangat luar biasa bagus di mata masyarakat. Dan saya yakin 100% arus besar masyarakat Indonesia sekarang tidak ada satupun yang membangun persepsi bahwa TNI menjadi provokator kerusuhan kemarin. Tidak ada sama sekali. Jadi justru menurut saya dengan langkah-langkah dari TNI dengan mempidanakan Ferry Irwandi justru melahirkan pertanyaan-pertanyaan, ada apa dengan TNI itu? Seberapa membahayakannya seorang Ferry Irwandi? Saya malah mengharapkan, ini Ferry Irwandi ini anak muda, sudah doktor, dia mempunyai kemampuan talenta yang luar biasa tinggi. Dia mempunyai kemampuan digital, teknologi informasi yang sangat tinggi. Harusnya itu menjadi aset bangsa. Harusnya itu yang di-empowering oleh TNI maupun institusi lain untuk membantu tugas pemerintah. Jadi jangan malah dipidanakan. Jadi langkah-langkah TNI ini justru akan kontraproduktif, dan saya sudah mendengar ada sorotan juga dari internasional dengan langkah-langkah TNI ini. TNI tidak boleh masuk menyentuh ranah sipil. TNI harus bersama rakyat, membersamai rakyat. Jangan malah memusuhi rakyat. Ini yang ingin saya harapkan, karena kami semua rakyat Indonesia membutuhkan TNI. TNI itu adalah garda terdepan untuk melindungi NKRI. Jangan dicemari dengan langkah-langkah yang kontraproduktif. Saya kira itu appeal saya sebagai anak bangsa, karena saya mencintai TNI, saya mewakili rakyat Indonesia sangat membutuhkan TNI dan sangat mengandalkan TNI sebagai garda terdepan untuk melindungi NKRI. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.